Prof. Guntur. Kamu yakin mereka akan menyetujui kesepakatan ini, suamiku? Tanya istriku setelah kami duduk lagi di sofa ruang tengah. Tentu, mereka butuh uang dan kebebasan. Jawabku bersandar. Kulihat sorot mata Nirani, dia sangat membenci kita. Minten akan membuat putrinya buka mulut, kita tunggu saja. Aku sangat yakin Nirani dan Minten akan memberitahu kami siapa yang membunuh Jaka. Jika aku berhasil menemukan pelakunya, akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Garot belum juga berhasil membuat mayat Jaka mencari pelaku pembunuhnya, padahal darah perawan sudah banyak kucarikan. Andaikan ia masih hidup, dengan mantranya pasti berhasil. Sepertinya Garot hanya bisa mengendalikan mayat Jaka. Apa kamu menemukan pelakunya, Bima? Tanyaku melihat Bima muncul dari arah dapur. Bima mendekat dan berdiri di depan kami. Tidak, Ayah. Aku sudah cari tapi tidak berhasil. Jawab Bima lesu. Apa saja kerja anak buah kita? Jumlah kita banyak, tapi menangkap 2 ekor tikus saja tidak bisa. Aku memukul meja karena kesal. Kenapa celanamu basah, Bima? Istriku menatap ke arah celana Bima yang basah seperti habis berendam. Aku masuk kali mengejar, Bu. Jawab Bima. Masuk ke kamar dan ganti bajumu. Ucap istriku. Aku diam menatap putraku menaiki anak tangga. Dia tidak seperti Jaka. Aku harus buat dia lebih kuat. Kejadian dia berusaha membebaskan gadis itu membuatku sangat kesal. Istriku, aku ingin Bima secepatnya menikah dengan Keki. Jika Keki dan Angga bukan pelakunya, mereka pasti menerima pinangan kita. Aku tidak bisa percaya kepada siapapun, mungkin ini cara membuktikan anak kota itu tidak terlibat. Kamu benar juga, suamiku. Jika Keki menolak, mereka patut dicurigai. Tapi jika dia menerima, kita buat pesta besar-besaran dan dia harus memberikan kita cucu. Prof. Bima. Rasanya sangat lelah mengejar pencuri yang hanya 2 orang perempuan, bahkan salah satunya masih bocah. Rasanya aku pernah lihat bocah itu, tapi di mana ya? Wajahnya tidak asing. Sebelum masuk ke kamar, ku dengar kegaduhan di kamar Nirani. Rasa penasaran membuatku mendekati pintu kamar itu ingin tahu. Tidak, Bu. Aku tidak mau mereka tahu siapa pembunuh Jaka, mereka semua harus mati. Aku yakin, setelah mereka mati, kita bisa bebas. Ibu kira mereka bisa dipercaya? Ibu hanya ingin kita bebas, uang dan kebebasan yang Tuan Guntur janjikan bisa membuat kita hidup senang. Kata Bu Minten. Sepertinya ibu dan anak ini sedang memperdebatkan sesuatu. Dari yang kubaca, ayah menjanjikan mereka uang dan kebebasan kalau memberitahu siapa pembunuh Bang Jaka. Ayah sangat cerdik. Aku melangkah menuju kamar. Malam ini aku bisa istirahat nyenyak. Aku tahu pencuri itu 2 orang perempuan, tapi ini cukup rahasiaku saja. Setelah aku mengganti baju, aku membaringkan tubuh di tempat tidur. Kejadian di sungai tadi masih teringat jelas. Mata wanita itu sangat mirip dengan mata Keki. Tapi yang membuat kecurigaanku tidak kuat, ada gadis kecil juga. Siapa wanita itu? Ilmu bela dirinya sangat lihai. Dia cerdik, padahal aku hampir saja mengalahkannya. Terlengah sedetik saja aku kalah. Aku gagal melihat wajahnya. Tok, tok, tok. Bima! Terdengar ibu mengetok pintu sambil memanggilku. Aku bangkit dari tempat tidur lalu melangkah ke pintu. Ya, Bu. Ucapku setelah membukakan pintu. Kalau kamu sangat lelah, besok saja kita bicara. Tidak apa-apa. Ayo masuk, Bu. Aku melangkah menuju sofa panjang, lalu duduk. Ibu juga duduk di sampingku. Bagaimana hubunganmu dengan Keki? Ibu menatapku. Aku terpana sejenak. Tumben ibu menyakan tentang Keki. Kenapa kamu diam, Bima? Oh, baik-baik saja, Bu. Jawabku tersenyum. Tiba-tiba saja rasa rinduku menyelimuti hati. Apakah kamu sudah siap menikahi Keki?
Tanya ibu lagi. Pertanyaan ibu semakin membuatku heran. Pasti ada sesuatu. Apa maksud ibu? Ayahmu ingin kalian secepatnya menikah. Kita juga perlu mengenal keluarga Keki. Bu, kami baru saja pacaran. Aku yakin Keki belum siap. Lagian dia sedang kuliah. Coba kamu pikirkan, Keki cantik. Kalau ada lelaki lain yang merebutnya darimu bagaimana? Ibu benar juga. Aku tidak siap kehilangan Keki. Dia gadis cantik dan terpelajar. Pasti banyak yang menyukainya. Apalagi pemuda kota. Sedangkan aku hanya lelaki desa meskipun terlahir dari keluarga kaya. Pikirkanlah, sekarang lanjutkan istirahatmu. Ibu melangkah keluar dari kamarku. Pov Keilani. Pagi ini langit sangat cerah. Aku membersihkan halaman rumah sambil menyapa beberapa ibu-ibu yang lewat. Semakin lama aku bisa menyesuaikan diri di desa ini. Bahkan namaku dan nama Kak Angga sudah hafal bagi mereka. Pagi, Ki. Bima datang dan berdiri sambil tersenyum manis padaku. Kulihat di tangannya ada rantang makanan. Kak Bima. Ucapku dan berhenti menyapu halaman. Aku mau mengajakmu jalan. Waduh. Aku belum mandi, Kak. Biar aku ke rumah Kak Bima aja nanti. Aku juga harus mengerjakan sedikit tugas kampus. Sambungku. Baiklah, ini. Bima menyodorkan rantang kepadaku. Makanan, Kak? Iya, itu pesanan ibu untuk kalian. Bilangin terima kasih dari kami, Kak Bima. Bima meninggalkan rumahku. Apakah dia mengenaliku waktu di sungai? Entah kenapa aku merasa dicurigai. Akan kubuat rasa curiga itu pudar. Mau kemana, Ki? Tanya Kak Angga menatapku sudah siap-siap ingin pergi. Ke rumah Bima. Jawabku sambil memasang sepatu teplek. Mbak cantik sekali, pasti ingin pergi pacaran. Timpa Ningrum di ambang pintu kamar. Anak kecil pengen tahu aja. Jawabku sambil merapikan rambut panjangku terurai. Aku heran, Mbak dan Mas ini seperti melakukan penyamaran. Aku pernah nonton filmnya. Kamu jangan bikin repot. Jangan gara-gara kecerobohanmu membahayakan kita. Aku berkata tegas. Iya. Ningrum cemberut. Oh ya, Mbak, aku sebenarnya tidak rela melihatmu bersama anak iblis itu. Aku takut kamu dijadikan tumbal. Sambung Ningrum. Ningrum mencemaskanku. Sebenarnya bocah ini berhasil mengambil hatiku meskipun baru ku kenal, tapi aku tetap bersikap jutek padanya agar dia tidak ceroboh. Sekarang kamu siap-siap ke kota, aku akan cari cara agar kamu berkumpul dengan Lastri. Mbak, aku tahu kelemahan mereka. Aku dan Kak Angga terpana mendengar ucapan Ningrum. Apa maksudmu? Tanya Kak Angga dengan alis bertaut. Jika mayat yang berhasil dibangkitkan tidak mendapatkan darah perawan, mayat tersebut akan memangsa semua orang yang ada di dekatnya. Aku dan Kak Angga saling bertatapan sesaat. Terima kasih informasinya. Kamu jangan keluar rumah, aku akan buat kamu bertemu dengan Lastri. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku tidak mungkin melibatkan bocah ini dalam aksi balas dendamku. Dia masih kecil. Dia anak yang unik. Dari keberaniannya mencari Lastri, dia menjadi banyak tahu tentang keluarga Pak Guntur. Aku berharap dia bisa hidup tenang bersama kakaknya jika dia berhasil keluar dari desa ini. Aku berjalan menuju rumah Bima. Memakai dres berkupluk hitam selutut, sepatu teplek, aku tidak lupa membawa pisau lipat dan bubuk cabai di saku. Memasuki perkarangan rumah Bima. Seperti biasa, dari depan tidak terlihat orang lalu lalang, padahal di area gudang dan rumah kayu, banyak anak buah Bu Jumi berjaga. Tok, tok, tok. Aku mengetok pintu sambil berdiri menyibakkan rambut panjangku yang disisir angin. Menunggu beberapa saat, pintu dibukakan. Bima berdiri tersenyum menatapku. Cantik. Ucap Bima tidak lepas dari menatapku. Apakah aku boleh masuk? Oh, tentu Ki, ayo.
Bima beranjak dari pintu. Aku diajak duduk di ruang tengah. Tidak terlihat Pak Guntur ataupun Bu Jumi, sepi, hanya aku dan Bima di sini. Tante mana, Kak Bima? Tanyaku basa-basi. Ada di atas, bentar lagi juga turun. Jawab Bima. Ada apa Kak Bima mencariku tadi pagi? Aku mau ajak kamu jalan-jalan, tapi sebelumnya aku mau bilang sesuatu. Bima menatapku dalam. Apa? Maukah kamu menikah denganku, Ki? Bima menyodorkan sebuah cincin. Aku terkejut mendengar ucapannya. Aku kira kesini hanya sekedar pura-pura pacaran, tapi Bima melamarku. Kak, aku butuh waktu. Ucapku pelan. Tidak masalah, simpan cincin ini. Jika kamu memakainya, berarti jawabannya sudah siap. Baik, Kak. Jawabku memasukkan cincin itu ke saku. Sebentar, aku bikinin teh hangat dulu. Bima bangkit dari duduk dan melangkah ke dapur. Aku duduk manis menunggu Bima. Melihat ke sekitar rumah ini, aku heran, kemana pembantunya dulu. Tidak mungkin mereka tidak sanggup membayar pembantu, uang emas di ruang bawah tanah, membuktikan keluarga ini kaya raya. Ini minumnya? Bima menyodorkan secangkir teh hangat kepadaku. Oh! Teh itu tumpah mengenai bajuku. Bima tidak sengaja menumpahkannya karena matanya terus menatap saat aku merapikan rambut. Maaf Ki, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, Kak. Jawabku sambil menggosok baju yang basah. Bersihkan di kamar mandi kamarku saja, Ki. Bima mengajakku menaiki anak tangga menuju lantai 2. Kamar Bima ada di lantai 2. Menaiki anak tangga, aku seperti anak kecil, tanganku dibimbing Bima. Aku diperlakukan manja. Kamar mandinya ada di dalam. Bima membuka pintu kamarnya. Oke, Kak. Aku masuk ke kamar itu. Ponsel Bima berdering, dia langsung menempelkan ponsel itu di daun telinga. Iya ya, baiklah. Iya, aku ke sana sekarang. Ucap Bima di ponsel. Dari pembicaraan Bima, sepertinya dia berbicara dengan Pak Guntur. Ki, aku tinggal sebentar, ayahku menunggu di gudang. Iya, Kak. Jawabku. Bima menuruni anak tangga. Aku menutup pintu kamar, tapi sebelum pintu kamarku tutup rapat, sekilas kulihat Bu Jumi keluar dari pintu kamar Nirani dikurung, yang membuatku terkejut. Di belakang Bu Jumi ada Bu Minten dan seorang lelaki. Aku tahu lelaki itu anak buah Bu Jumi. Baiklah, aku akan panggil putraku sebagai saksi dari ucapanmu, Minten. Jam segini suamiku masih sibuk di gudang. Ucap Bu Jumi ke Bu Minten. Aku langsung menutup rapat pintu kamar. Entah kenapa perasaanku tidak enak melihat Bu Minten dan Bu Jumi seperti akur. Sebelum aku masuk kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar dibuka. Ki! Bu Jumi terkejut melihatku di kamar Bima. Dia melangkah mendekat. Bu Minten terpana melihat kehadiranku. Bajuku terkena air teh, Kak Bima menyuruhku membersihkannya di kamar mandi ini. Aku menunjuk kamar mandi. Bima mana? Tanya Bu Jumi. Katanya ke gudang, Tante. Jawabku sambil melirik Bu Minten. Baiklah, aku keluar dulu, biar aku ke gudang saja. Bu Jumi ingin melangkah ke pintu. Tunggu. Bu Minten menghentikan langkah Bu Jumi. Ada apa, Minten? Bu Jumi menatap Bu Minten. Aku ingin sekarang juga bebaskan aku dan putriku. Mana uang yang kamu janjikan, Bu Jumi? Pinta Bu Minten. Sepertinya aku dalam masalah besar. Bu Minten terus menatapku, dari cara bicaranya. Dia mau memberitahu Bu Jumi sesuatu. Entah kenapa aku punya firasat, apa yang ingin disampaikannya berkaitan denganku. Tentu, tapi setelah kamu tepati janji. Ayo bicara di gudang. Bu Jumi melanjutkan langkahnya. Tunggu. Lagi-lagi Bu Minten menghentikan langkah Bu Jumi.
Dia sama sekali tidak beranjak dan tetap menatapku. Ada apa lagi, Minten? Tanya Bu Jumi. Dia pembunuhnya! Bu Minten menunjuk ke arahku. Bu Jumi dan anak buahnya terkejut mendengar ucapan Bu Minten. Aku terdiam, rasanya aku tidak percaya kalau Bu Minten melakukan ini. Padahal aku sudah berusaha menyelamatkan putrinya dari kurungan berbulan-bulan yang dilakukan Jaka. Hei Minten, kamu sadar dengan ucapanmu? Bu Jumi menatap sambil memegang lengan kanan Bu Minten. Bu Minten menganggukkan kepala. Bu Jumi memalingkan wajah dari Bu Minten, dia menatapku. Perlahan dia melangkah mendekat. Aku tetap santai berdiri seperti bingung dengan ucapan Bu Minten. Apa maksudnya ini, Tante? Kenapa aku dituduh membunuh? Dan siapa yang kubunuh? Tanyaku berusaha membuat Bu Jumi goyah. Bu Jumi tetap menatapku. Apa yang terjadi, Bu? Bima muncul dari pintu dan melangkah mendekat. Sekarang posisinya di sampingku yang berhadapan dengan Bu Jumi. Sementara itu, Bu Minten dan seorang lelaki anak buah Bu Jumi tetap berdiri di depan pintu. Nafas Bu Jumi besar. Dia menatap marah. Minten bilang, Keki yang membunuh abangmu, Bima. Apa? Keki membunuh Bang Jaka? Bima terkejut seraya menatapku. Apa maksudmu memfitnahku? Aku berteriak ke Bu Minten. Mataku berembun, aku berusaha berakting. Bu Minten diam menatap lantai. Bu, aku yakin Bu Minten berbohong. Keki tidak mungkin bisa melawan Bang Jaka. Kita semua tahu, Bang Jaka bisa ilmu bela diri. Bima berusaha membelaku. Sial. Bu Minten bersekongkol dengan keluarga iblis ini. Padahal apa yang kulakukan telah membebaskan putrinya yang hampir tiap malam diperkosa Jaka. Kenapa Nirani tidak ikut serta di sini? Apakah ini idenya juga? Kamu bilang Minten berbohong, Bima? Tanya Bu Jumi. Aku tidak kenal ibu ini. Yang aku tahu aku pernah membelanya saat Kak Jaka mendorongnya di depan rumah yang aku huni. Setauku dia gila, Kak Jaka pernah bilang itu. Timpaku. Aku berusaha mencari kata-kata untuk berdebat. Kak Bima ingat, kan waktu itu? Sambungku menatap Bima. Iya, aku ingat. Jawab Bima pelan. Aku masih ingat saat Jaka mendorong Bu Minten saat bertanya mencari keberadaan Nirani. Waktu itu aku baru menginjakkan kaki lagi ke desa ini. Dan mereka bilang, Bu Minten gila ditinggal putrinya. Kak Bima, apa kepentinganku dengan ibu ini? Sebelumnya kami tidak pernah bertemu, dia juga bukan saudaraku. Aku kesini urusan kampusku. Bima terdiam. Aku takut Bima meragukanku, kejadian di tepi sungai pasti jadi pertimbangannya. Gawat kalau ketahuan sekarang, balas dendamku ke Pak Guntur belum terbalaskan, aku harus cari cara. Bawa Keki ke kamar Nirani, Bima. Ucap Bu Jumi. Gawat. Apakah Nirani juga akan bersaksi untuk membuatku celaka seperti ibunya? Jika itu terjadi, mereka pasti mengurungku seperti gadis lainnya. Kak Angga, aku butuh dia sekarang. Ayo Ki. Ajak Bima. Kemana Kak? Ini ada apa? Aku masih berusaha pura-pura tidak tahu. Ke kamar Putri Bu Minten. Aku tidak bisa menolak. Kalau aku terus menolak, mereka bertambah curiga. Hanya ada satu cara untuk meloloskan diri dari mereka jika aku dalam situasi sulit. Bima atau Bu Jumi bisa kujadikan sandera. Pintu kamar Nirani dibuka. Bu Jumi dan Bu Minten melangkah masuk duluan, aku dan Bima di belakang mereka, sedangkan satu orang anak buah Bu Jumi berjaga di pintu. Melihatku masuk, Nirani bangkit dari duduknya. Dia terpana menatapku, lalu memalingkan wajah ke ibunya. Nirani, betulkah dia yang membunuh Jaka? Bu Jumi menunjukku. Aku memasukkan tangan ke saku baju. Aku sudah siap-siap ingin mengeluarkan pisau, Bu Jumi sasaran empuk dijadikan sandera,
karena aku yakin dia tidak bisa ilmu bela diri. Nirani melangkah mendekati ibunya. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Siapa gadis ini?" tanya Nirani sambil menunjukku. Aku menghela nafas lega. Nirani pura-pura tidak mengenalku. Dasar Buminten. Aku akan buat perhitungan. "Nirani, bukankah kamu bilang dia pembunuhnya? Dia yang membebaskanmu, bukan?" Buminten masih kukuh. "Cukup, ibu. Aku sedang hamil. Jangan buat orang lain celaka atas fitnahan ibu. Jika aku yang difitnah orang, apakah ibu bisa terima?" Nirani berusaha membantah ibunya. Ibunya diam menatap. "Aku tahu, kalian semua bodoh." Nirani menunjuk Bu Jumi dan Bima. "Gadis seperti dia tidak akan mungkin bisa menyelamatkanku dari lelaki bajingan itu. Aku harap rohnya langsung masuk neraka. Cukup! Jangan sumpahi roh putraku!" Teriak Bu Jumi menatap marah ke Nirani. "Apa? Kamu mau membunuhku? Ayo lakukan. Aku tidak takut mati. Apa gunanya aku hidup jika menjadi tahanan kalian?" Nirani menantang mata Bu Jumi. "Kamu!" Bu Jumi mengangkat tangan kanannya ingin menampar Nirani, tapi terhalang karena Bima memegang tangan ibunya. "Lepaskan, Bima! Aku ingin mencabik-cabik mulut wanita ini. Cukup, Bu. Ayo keluar." Bima menarik tangan Bu Jumi. "Ki, ayo keluar," ucap Bima kepadaku. "Iya, Kak," jawabku melangkah ke pintu. Sebelum aku melangkah, aku melirik Nirani dan Buminten. Nirani menatapku, sedangkan Buminten memalingkan wajah dengan ekspresi wajah cemas. Pintu kamar dikunci lagi. "Bu, aku mohon kendalikan amarahmu." Bima memegang kedua lengan ibunya. "Bima," Bu Jumi menangis memeluk Bima. "Ibu rindu Jaka. Aku puas melihatmu menangis, Bu Jumi. Perasaan seperti itu bertahun-tahun kurasakan terhadap Kak Rahmi. Melihatmu sedih justru membuatku senang." "Tante, ayo istirahat," ucapku sambil menggusuk punggung Bu Jumi seperti sok perhatian. "Biar aku saja yang membawa ibu ke kamar. Kamu tunggu aku di ruang tengah, Ki," ucap Bima membimbing ibunya ke kamar. Aku menuruni anak tangga, lalu duduk di sofa ruang tengah. Tidak lama kemudian, Bima menuruni anak tangga dan mendekat. "Maaf, Ki, ini salah faham." Bima duduk di sampingku. "Siapa ibu itu, Kak? Dan wanita itu kenapa di rumahmu?" Aku pura-pura bingung. "Wanita itu bernama Nirani. Dia mengandung anak Bang Jaka. Jadi dia pacar Kak Jaka?" Aku pura-pura terkejut. Bima menganggukkan kepala meskipun awalnya tampak ragu. "Tapi kenapa Kak Jaka tidak mengakui kalau dia bersama putri ibu itu? Mereka saling mencintai dan nikah diam-diam." Jawab Bima. Aku tahu Bima bohong. Dia hanya berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Sebesar apapun kejahatan orang tua dan kakaknya, dia pasti akan membela. "Ki, kamu punya adik perempuan?" tanya Bima tiba-tiba. Aku tahu Bima meragukanku. Ternyata firasatku benar. Dia mencurigaiku kalau aku adalah wanita yang di tepi sungai bersama Ninglum. "Tidak, aku hanya berdua bersaudara dengan Kak Angga." "Emangnya kenapa, Kak?" "Oh tidak, aku kira kamu punya adik perempuan." Aku harus membuat Ningrum pergi secepatnya ke kota. Bisa gawat kalau dia terlihat di rumahku. "Ini, Kak." Aku menyodorkan cincin pemberiannya tadi. "Apa maksudnya, Ki?" Bima terkejut. "Aku berusaha menerimamu meskipun aku melihat keanehan di rumah seberang danau. Aku menyayangi Kak Bima, tapi aku dicurigai sesuatu yang tidak aku mengerti. Tadinya aku sangat senang menerima cincin ini. Aku berencana minta tolong ke Kak Angga agar bisa membuat kita menikah secepatnya. Ini pertama kalinya aku pacaran. Tapi aku salah. Aku tidak pantas dengan cincin ini."
Jangan katakan itu, Ki. Aku sangat mencintaimu. Aku percaya. Tolong jangan akhiri hubungan ini. Bima memelukku. Aku terpaksa membalas pelukan Bima. Kapan kita bisa menikah, Kak? Bima melepaskan pelukan seraya menatapku. Kamu sudah siap, Ki? Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum meskipun meneteskan air mata buaya. Aku akan bilang orang tuaku segera melamarmu. Bima menyeka air mataku. Tolong jangan sedih, aku janji akan membahagiakanmu. Aku terpaksa menerima lamaran Bima. Mungkin inilah saatnya aku mencari celah membalaskan dendamku. Sebelum malam pertama kami, aku pastikan Bu Jumi dan Pak Guntur mati, dengan menjadi menantu mereka sesaat, mungkin dendam ini akan tersalurkan. Apa, Ki? Kamu menerima lamaran Bima? Kak Angga terkejut saat aku menceritakan kejadian di rumah Bima. Aku terpojok dengan ucapan Bu Minten, dan Bima juga seperti curiga kalau akulah wanita di tepi sungai yang hampir ditangkapnya. Aku juga bingung harus berbuat apa. Jika aku menikah dengan Bima, aku lebih mudah masuk dan membalaskan dendam, Kak. Jawabku. Tapi ini sudah kelewatan, tidak mungkin untuk membalaskan dendam harus mengorban kamu, Gi. Tolong jangan beritahu ayahku, dengan uang ini kita bisa bayar seseorang yang menyamar sebagai ayah. Kak, hanya ini jalan satu-satunya, menjadi menantu sekaligus pencabut nyawa Guntur. Kak Angga terdiam. Aku tahu dia kurang setuju dengan ideku, aku yakin setelah menikah dengan Bima, aku lebih mudah keluar masuk rumah itu. Aku belum bisa putuskan sekarang, sebaiknya kamu masuk dan tidur, besok kita lanjutkan. Kak Angga bangkit dari duduknya, lalu melangkah masuk ke kamar. Apa yang dilakukan Nirani masih teringat olehku. Dia tampak berbeda, berani meskipun dalam kondisi hamil. Aku sangat kasihan melihatnya. Jika aku berhasil membunuh Guntur, dia akan kubebaskan, begitu juga gadis-gadis lainnya. Jika ingin menghancurkan bisnis Guntur, orangnya dulu yang harus dilenyapkan. Pov Bima. Kenapa Bu Minten mengatakan kalau Kekilah pembunuh Bang Jaka? Dia hanya gadis polos yang aku kenal. Jika kuingat kejadian di sungai, matanya sangat mirip dengan Keki walaupun sorot matanya tidak setajam sorot mata Keki. Nirani membantah perkataan ibunya, alasan yang masuk logika, tidak mungkin seorang perempuan seperti Keki bisa membunuh abangku yang bisa ilmu bela diri. Aku yakin pembunuhnya lebih lihai dan kuat. Jadi benar Keki sudah menerima lamaranmu? Ibu duduk di tepi ranjang pembaringanku. Iya, Bu. Aku menghela nafas besar. Tapi kenapa kamu tampak gelisah? Ibu menatap ekspresi wajahku. Aku takut Keki tidak menerima karena bisnis ayah. Suaraku tersekat. Kita akan beritahu Keki secara bertahap. Setelah kalian menikah dan Keki hamil, Ibu yakin dia pasti mengikutimu. Ibu bangkit berdiri. Ibu mau ke kamar Minten dulu. Ucap ibu lalu melangkah ke pintu kamar. Mau apa, Bu? Tanyaku penasaran. Ibu ingin menghukumnya karena mencoba mempermainkan kita. Ucap ibu lalu menutup pintu kamarku dari luar. Apa yang akan dilakukan ibuku terhadap Bu Minten? Kasihan dia jika ibu mencoba mengasarinya, bagaimanapun juga, putrinya mengandung cucu ibuku. Aku duduk di tepi ranjang. Rasa ragu ingin melihat ke kamar Nirani atau tidak, entah kenapa aku sangat penasaran apa yang dilakukan ibu terhadap Bu Minten. Ampun! Ampuni aku, Bu Jumi! Terdengar suara Bu Minten berteriak minta ampun kesakitan. Aku mencoba menutup kedua telingaku dengan telapak tangan. Jangan! Sakit, Tuan! Teriakan kesakitan Bu Minten masih terdengar hingga ke kamarku. Sepertinya ayah juga ikut adil dalam menghukum Bu Minten. Aku gelisah, padahal aku sudah sering melihat ibu dan ayah mengambil darah gadis-gadis untuk ritual. Tapi entah kenapa semakin lama aku merasa ini tidak wajar. Lepaskan ibuku! Lepaskan! Nirani berteriak agar ibunya dilepaskan.
Dari suaranya dia pasti menangis. Aku melangkah keluar kamar dan menuju ke kamar Nirani dikurung. Sampai di depan pintu yang dibiarkan terbuka, aku melihat ayah mencambuk Bu Minten seperti yang pernah aku alami. Ibu berdiri di sudut kamar sambil tersenyum sinis, sedangkan di samping Nirani ada seorang anak buah ayah sedang memegangnya agar tidak mengganggu ayah mencambuk Bu Minten. Ini yang akan kamu dapatkan karena mencoba mempermainkan kami, Minten! Mata ayah merah karena marah. Tangannya terus mencambuk hingga baju Bu Minten robek. Jangan sakiti ibuku, jangan! Nirani menangis menyaksikan Bu Minten. Air mata membasahi pipi pucatnya. Kamu masih punya kesempatan, katakan siapa pelakunya. Ibu menatap ke Nirani. Nirani menangis melihat ibunya. Lepaskan ibuku. Ayo katakan, siapa pembunuh putraku? Suara ayah sangat lantang. Dasar manusia iblis! Umpat Nirani. Ayah semakin marah. Dia melanjutkan mencambuk Bu Minten dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ampun! Bu Minten terbaring di lantai dengan posisi menyamping membungkuk. Dia lemas dan merintih kesakitan. Ayahku tetap mencambuknya. Suara Bu Minten semakin lama semakin tersekat. Kondisinya betul-betul sangat tidak berdaya, ayah tetap mencambuknya seperti binatang. Pemandangan ini mengingatkanku saat ayah pernah mencambukku. Mengingat itu, entah kenapa aku merasa ayah lebih mementingkan egonya atau bisnisnya. Apakah aku terlahir dari keluarga yang salah? Makanya, jangan coba-coba permainkan kami, Minten! Ibu ikut bersuara, pandangan tanpa rasa kasihan terlihat jelas di mata ibu. Cepat katakan, siapa pembunuh Jaka? Ayah berkata namun tangannya tetap mencambuk Bu Minten. Melihat kesedihan Nirani, aku yakin dia akan mengatakan siapa pembunuh Bang Jaka. Ternyata aku salah. Tiba-tiba Nirani menggigit tangan anak buah ayah yang memegangnya. Lalu dia mengambil gelas di nakas dan melemparnya ke lantai. Dia mengambil satu kepingan gelas kaca yang berserakan. Lepaskan ibuku! Nirani mendekatkan kepingan gelas kaca ke urat nadi pergelangan tangannya. Aku akan bunuh diri sekarang juga. Lebih baik aku mati daripada melihat kalian menyiksa ibuku. Ancam Nirani yang membuat ayah terhenti sesaat. Plak! Dasar tidak berguna! Memegang wanita ini saja kamu tidak becus! Ibu menampar anak buahnya yang memegang Nirani tadi. Maaf Bu Jumi. Ucap anak buah ibu sambil menunduk. Ayah berdiri menatap tajam ke Nirani. Aku tidak main-main. Kalian akan menyaksikan mayatku beserta mayat bayi yang kukandung. Suara Nirani semakin lantang. Kamu kira aku tidak sanggup membunuhmu? Ayah sangat marah. Matanya membulat merah. Lakukan sekarang! Ambil senapanmu dan tembak aku! Nirani tidak mau kalah. Nafas saya besar, matanya tidak lepas dari Nirani. Sedangkan ibu terdiam dengan ekspresi yang hampir sama dengan ayah. Entah kenapa aku merasa apa yang dilakukan Nirani benar. Aku tetap diam mematung di depan pintu. Kenapa kalian diam? Ayo tembak aku! Nirani semakin menantang orang tuaku. Ayah tidak meladani ucapan Nirani. Dia melangkah keluar seperti menahan amarah besar. Saat melewatiku, ayah hanya menatapku sebentar dan berlalu. Ayah sangat takut kehilangan bayi itu. Ini senjata Nirani melawan orang tuaku. Panggil dukun untuk mengobati Minten. Tita ibu ke anak buahnya. Anak buahnya langsung keluar dari kamar menuruti perintah ibu. Bima, sebaiknya kamu tidur. Ucap ibu setelah mengunci kamar itu lagi dan melihatku berdiri. Iya bu. Jawabku pelan. Ibu menuju ke lantai 1. Aku duduk di salah satu kursi, menatap ke pintu kamar Nirani dan Bu Minten dikurung. Rasa kasihan semakin besar menyelimuti batinku. Mataku sulit dipejamkan. Setelah beberapa menit aku duduk,
Aku menuruni anak tangga ingin ke dapur membuat kopi panas. Sampai di ruang tengah, aku mendengar suara ayah berbicara dengan ibu di ruang tamu. Aku berdiri mencoba mendengarkan. Dia punya senjata melawanku. Kalau bukan karena bayi yang dikandungnya, sudah kubunuh wanita itu. Ucap ayah terdengar sangat marah. Sudahlah suamiku, kita bersabar saja, setelah anak itu lahir, terserah kamu mau apa. Jawab ibu berusaha menenangkan ayah. Kalau bukan karena bayi itu penerus kita satu-satunya, sudah lama wanita itu kujadikan mayat. Apa maksud perkataan ayah? Bukankah aku juga bisa memberikan penerus untuk mereka? Tapi kita masih punya Bima, suamiku. Ucap ibu. Tetap saja dia bukan darah dagingku. Dia hanya anak yang lahir dari wanita di kamar bawah tanah. Entah siapa ayah kandungnya, banyak lelaki yang menyicipi tubuh ibunya hingga mati. Aku sangat terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulut ayah. Jadi aku bukan anak kandung mereka? Pantas saja ayah tidak merasa kasihan saat mencambukku. Jangan bilang begitu, suamiku. Aku menyayangi Bima seperti anak kandungku. Kamu lihat anak pungut yang kamu sayang, dia mencoba membantahku diam-diam di belakang. Dia sangat berbeda dari Jaka. Bima tampak lemah. Jangan katakan itu lagi. Bima tetap anakku meskipun bukan dari rahimku. Tolong hargai perasaanku, suamiku. Jika Bima menikah dengan Keki, anak mereka tetap cucu kita. Sambung ibu. Tapi kalau dia mencoba melawanku lagi, aku tidak peduli meskipun Keki sudah menjadi istrinya, gadis kota itu akan kujual bentuk hukuman dariku. Aku takut sekali jika itu betul-betul terjadi. Aku tidak ingin membahayakan Keki, akan kundur rencana pernikahan ini. Aku mencemaskan gadis yang kucintai. Apakah aku lahir dari wanita yang dijual ayah? Seperti gadis-gadis yang dikurung di kamar bawah tanah, mereka melayani banyak lelaki dan bahkan sering mendapat perlakuan kasar. Dan ada yang mati seperti binatang dikubur di tanah belakang rumah kayu. Aku sering menyaksikan itu meskipun tidak sanggup menatap lama.